dikasih sehat, kesyukuran yang luar biasa. Karena itu ketika Nabi ditanya, ya Rasul, kalau saya minta, yang pertama kali saya minta itu apa? Apa jawab Nabi? Kul, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Ya Allah, saya minta maaf dan minta sembuh. Kenapa? Antara rizki yang Allah kasih, antara rahmat yang Allah turunkan, dengan maksiat yang kita kerjakan nggak seimbang, Bapak Ibu. Karena itu pertama kita maaf dulu. Ya, kita maaf. Ya, setan itu, iblis itu, dia menjadi kafir itu karena sombong. Aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Ya, dia enggan sujud kepada Adam. Dia istikbar, arogan. Sehingga dia menjadi kafir. Jadi arogan itu pangkal kekafiran, Bapak Ibu. Ya, karena itu kita, ya Allah, maafin saya. Dosa saya abrak, maksiatnya luar biasa, syahwatnya liar. Masih dikasih kesempatan tuh kita baca surat Kahfi. Masih dikasih kesempatan nih zikir. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini kalau kita pelajari sejarah bangsa kita, ya, ada siapa tuh Menteri Pendidikan pertama kita? Ki Hajar Dewantoro tuh ya, yang mendirikan apa tuh? Taman Siswa. Itu slogan yang nggak pernah lupa dan luar biasa slogan itu. Ingarso Sungtulodo. Ing Madio Mangun Karso. Tuturi Handa Yani Subhanallah. Ingarso Sungtulodo. Jadi tauladan. Tahu nggak Bapak Ibu? Saya baca karena kemarin saya udah lama tuh nggak upacara nih kayak Kukun, nggak upacara bendera. Karena di sini jadi atas pendidikan itu jadi pembina upacara nih, Hardiknas gitu. Subhanallah. Jadi karena saya jadi pembina upacara diminta ngasih sambutan, ada arahan di situ, saya baca-baca lagi sejarah. Ah, ternyata Ki Hajar Dewantoro itu pernah ke Mesir. Ya. Pernah ke Mesir. Pernah berguru dengan ulama besar Mesir. Subhanallah. Namanya Pak Hasan. Pak Kukun ya. Namanya Pak Hasan. Subhanallah. Jadi Ingar Sasung Tulodo itu salah satu ajaran yang didapatkan oleh Ki Hajar Dewantoro itu dengan ulama-ulama Mesir. Dari mana tuh ayatnya? Ayatnya dari surat Al-Furqan. Ayat 74. Ya, Al-Furqan ayat 74. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Lanjutkan semuanya coba. Hafal ya? Waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadi orang-orang yang punya furqan, punya pembeda. Hari ini kan, mohon maaf, furqan ini barang susah. Ya, barang susah. Dalam kondisi ekonomi sulit, apalagi UKT mahal nih katanya sekarang begitu tuh ya. Subhanallah. Sehingga orang itu liar, nggak tahu halal, nggak tahu haram. Ya, orang hari ini punya furqan itu barang mahal itu, bisa memposisikan diri selalu benar, bisa memposisikan diri selalu sabar, ya, bisa memposisikan diri selalu ikhlas ketika banyak orang lain nggak mau ikhlas. Maunya apa itu? Kelihatan aja. Subhanallah. Furqan itu barang susah. Ternyata salah satu untuk mendapatkan furqan di akhir zaman, pembeda. Jadi kita dalam kondisi gelap masih bisa melihat. Dalam kondisi syubhat masih bisa makan yang halal. Dalam kondisi tertekan, kita mohon maaf nggak terjerumus dalam kemaksiatan. Nah, orang tersebut harus punya furqan. Apa di antara ikhtiar yang harus dilakukan agar kita punya furqan? Karena ayat ini, ayat 74 adanya di surat apa? Furqan. Yaitu orang-orang yang selalu berdoa. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina Dzurriyyatina qurrata qurrata a'yun a'yun. waj'alna lil muttaqina imama. Muttaqina Itu imama. orang-orang yang berkata hablana. Ya Allah, kasih kami. Ya, min azwajina dari pasangan-pasangan kami. Ya Allah, kasih kami pasangan.
Wa dzurriyyatina, dan anak cucu qurrata a'yun, yang menyejukkan mata kami di dunia dan membela kami di akhirat. Oh, subhanallah. Ini ayat ini dahsyat Bapak Ibu. Jadi Ki Hajar Dewantoro diajari ini sama Pak Hasan. Kenapa Allah mendahulukan azwajina? Ya Allah, kasih kami pasangan. Ya, kasih kami anak-anak yang qurrata a'yun. Kenapa qurrata a'yun? Ya, agar anak-anak kita itu diberikan qurrata a'yun. Anak tersebut enak dipandang mata, cerdas, pinter, soleh, soleha, hafal Quran, jenius. Tetapi di akhirat bela kita. Karena ada anak yang cerdas, di akhirat nggak bela kita. Apalagi anaknya bodoh. Subhanallah. Jadi kenapa qurrata a'yun itu Allah sebutkan, ya, yang menerimanya itu azwajina dulu. Kenapa disebut azwajina duluan, baru anak-anak kita belakangan? Apa kata Pak Hasan ketika beliau bilang ke Ki Hajar Dewantoro? Bagaimana anak kita mau punya qurrata a'yun, anak yang soleh, anak yang baik dunia akhirat, sedangkan bapaknya aja, ibunya aja belum. Paham nggak? Ya. Jadi kalau dzurriyyatina pengen qurrata a'yun, anak keturunan kita pengen jadi anak soleh soleha, bapak ibunya mesti qurrata a'yun dulu tuh. Bisa dipahami nggak? Ah, itulah makna ingarso sungtulodo Bapak Ibu. Ya, sama antara bawahan pimpinan. Kalau bawahan pengen qurrata a'yun, nah, pimpinannya mesti qurrata a'yun dulu. Sama juga dengan rakyat. Rakyatnya qurrata a'yun, pimpinannya dulu. Subhanallah. Jadi ternyata memberi suri tauladan. Subhanallah. Itu apa itu? Itu salah satu ikhtiar, tips dari Allah agar kita punya furqan. Punya pembeda. Subhanallah. Furqan itu dia sinonim dengan kata burhan. Apa arti kata burhan? Tanda dari Allah. Dalam surat Yusuf ada ayat gini, laula arro'a burhana rabbi. Ya, Yusuf itu kalau nggak lihat burhan, tanda keilahiyahan, dia bisa maksiat tuh sama Zulaikha, betul nggak? Tapi dalam kondisi dia amat sulit, ada kesempatan untuk mengeksekusi syahwatnya, nafsunya, subhanallah. Dia punya furqan, dia punya burhan. Nah, ternyata, mohon maaf, kita punya kesempatan. Ya, orang lain nggak tahu, untuk melakukan kemaksiatan, kejahatan. Ya, ada yang lulus, ada yang lolos, betul nggak? Nah, dalam kondisi sulit kita ada kesempatan, subhanallah. Tapi Allah masih jaga kita. Itu orang tersebut punya furqan itu. Allah kasih pembeda. Orang tersebut punya burhan. Apa di antara ikhtiar yang Allah kasih tahu? Ah, jadi contoh Bapak Ibu. Jadi suri tauladan. Subhanallah. Gitu tuh ya. Jangan sampai, mohon maaf ya, kalau kita buruk, jangan sampai keburukan itu ketahuan anak. Ya, apalagi ngajarin keburukan ke anak. Waduh, dosanya gede betul tuh. Ya, ingarso sungtulodo. Dahsyat betul. Kita tahunya ingarsonya doang gitu, tapi dari mana dalilnya nggak tahu tuh kita tuh. Eh, Mudah-mudahan hari ini itu ilmu bagi kita semua Bapak Ibu ya. Ya, jadi kalau kita pengen apa, zurriyatina qurrata ayun, nah azwajina, kita dulu nih, bapak emaknya nih, ya orang tuanya, pimpinannya, kita punya qurrata ayun, nanti semesta, anak kita, orang lain itu akan ngikutin kita. Subhanallah. Apalagi sekarang ini, kita ini minim contoh, betul nggak? Ya, minim contoh. Apa kata Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah?
idza kanat daulatu ghalabaha ahlul mal fa ulama'uha ulama'ud dunya. Jika satu negeri udah urusannya itu ekonomi aja terus, apalagi ekonominya itu enggak mandiri. Apa kata Ibnu Khaldun? Fa ulama'uha, ulamanya, ustadznya, cendekianya, dosennya, itu ulama dunia. Kenapa? Nggak bisa ngasih contoh dia. Subhanallah. Karena itu Bapak Ibu, jika ada orang soleh, ulama soleh, ustadz soleh, duduk sama dia. Ya, hari ini nggak semua ulama punya furqan. Ya, maunya nyalah-nyalahin aja. Hari ini nggak semua ulama punya burhan. Ya, maka kalau mendapatkan ulama yang soleh, punya furqan dia nggak bisa dibeli dia, apalagi buat keinginan busuk kita. Dia hanya bisa dibeli itu oleh Allah dan Rasulnya. Apa kata Allah? Apa kata Rasul? Apa kata kejujuran? Apa kata kebaikan? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliha wa maulaha. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salam alaik. يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته